Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mahfuzah dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan tentang muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Hal yang membuat muskul dan skeletal dijadikan satu kesatuan karena organ otot dan tulang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa berjalan sendiri ketika bekerja. Organ sistem muskuloskeletal, otot atau muskel, sendi, dan tulang. Tendon, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Ligamen, yaitu jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Bursai, yaitu kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon atau di antara otot. Yang terakhir, fascia atau yaitu jaringan menyambungkan longgar di bawah kulit atau pembungkus otot saraf dan pembuluh darah. Sistem muskulus terdiri dari otot, fascia, dan tendon. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif, menyimpan cadangan makanan, memberi bentuk luar tubuh. Otot membentuk 43% berat badan, juga berperan dalam proses vital di dalam tubuh, atau seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus, terjadi karena adanya aktivitas otot. Otot mempunyai 3 tipe, yaitu otot polos, otot rangka, otot jantung. 1. Tipe otot polos. Yang pertama, punya satu inti berada di tengah. Yang kedua, dipersarapi oleh saraf otonom atau involuntar. Serat otot polos atau tidak berserat terdapat di organ dalam tubuh atau visceral. Yang ketiga, sumber Ca2+ dari chest atau cerebrospinal. Yang keempat, sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Yang kelima, kerja atau yaitu diawali dengan kontraksi yang lambat, kadang mengalami tetane atau kejang, dan tahan terhadap kelelahan. Yang kedua, tipe otot rangka, yaitu yang pertama punya banyak inti, yang kedua dipersarapi, yaitu saraf motorik, somatik atau polanter. Yang ketiga, letak, yaitu melekat pada tulang. Yang keempat, sumber Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Yang kelima, sumber energi dari otot rangka adalah metabolisme aerobik dan anaerobik. Yang terakhir, kerja, yaitu awal kontraksi cepat, mengalami tetane atau kejang, dan cepat lelah. Yang ketiga, tipe otot jantung. Yang pertama, punya satu inti berada di tengah. Yang kedua, dipersarapi, yaitu saraf otonom atau involuntar. Saraf otot polos berserat. Yang ketiga, letak, yaitu hanya pada jantung. Yang keempat, sumber Ca2+ atau chest, cerebro dari chest atau cerebrospinal, dan retikulum sarkoplasma. Yang kelima, sumber energi dari metabolisme aerobik. Yang terakhir, kerja, yaitu awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani atau kejang, dan tahan terhadap kelelahan. Nah, di sini kita akan membahas otot yang berperan dalam pembentukan tubuh, yaitu otot rangka. Gambar otot rangka. Otot rangka memiliki fungsi berupa, yaitu yang pertama, menghasilkan gerakan rangka. Yang kedua, mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Yang ketiga, menyokong jaringan lunak.
Yang keempat, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Yang terakhir, mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, energi menjadi panas. A. Mekanisme otot, yaitu yang pertama, terjadi rangsangan dan ditangkap saraf peraba. Yang kedua, timbul asetilkolin. Yang ketiga, terurai menjadi asetil dan kolin. Yang keempat, akan timbul miogen. Yang kelima, merangsang aktin dan miosin bergeser. Yang keenam, otot akan berkontraksi atau memendek. Yang ketujuh, gambar otot berkontraksi. Yang kedelapan, otot dapat melakukan kontraksi dan relaksasi. Yang kedelapan, ketika otot berkontraksi, maka ukuran otot 2 kali lebih kecil daripada saat relaksasi. Yang terakhir, ketika otot relaksasi, maka ukuran otot 2 kali lebih panjang daripada saat kontraksi. 1. Struktur otot rangka atau tendon. Yang pertama, hampir semua otot rangka menempel pada tulang. Yang kedua, tendon, yaitu jaringan ikat fibrosa atau tidak elastis yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Yang ketiga, sebuah pita jaringan ikat yang melekat pada otot dan ujung yang lain berinsersi ke dalam tulang. Yang keempat, fungsi memungkinkan massa otot yang besar mengkonsentrasikan kekuatannya pada satu tulang dan menggabungkan beberapa tendon protektif dan sportif di sekitar sendi. Yang kedua, struktur otot rangka atau fascia. Yang pertama, fascia adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. Yang kedua, fascia Prefer terdapat di bawah kulit dan profunda. Yang ketiga, fungsi yaitu melindungi otot, menyediakan tempat tambahan otot, memungkinkan struktur bergerak satu sama lain dengan menyediakan tempat pede dan saraf. Sistem skeletal, rangka skeletal, jaringan ikat yang keras dan kayu atau jaringan penyokong, banyak mengandung mineral, zat perekat dan kapur. Bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat untuk menempelkan otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Sistem skeletal, yaitu sistem skeletal berbentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam 2 bagian besar. Yang pertama, aksial, yaitu tulang kepala yang beranggota tengkorak otak yaitu 8 buah, tengkorak bawah 14 buah, tengkorak wajah 14 buah, tulang telinga 16 buah, tulang hyoid atau tulang lidah yang di pangkal leher itu 1 buah. Yang kedua, tulang belakang dan pinggul itu 26 buah. Kerangka dada itu 25 buah. Yang kedua, appendicular skeletal atau rangka pendukung gerak. Yang pertama, ekstremitas atas tulang yang membentuk anggota gerak atas itu 64 buah. Ekstremitas bawah, tulang yang membentuk anggota gerak bawah itu 62 buah. Tulang yaitu yang pertama, lapisan terluar atau kulit tulang periosteum. Yang kedua, tulang
bersifat padat. Yang ketiga, bagian dalam tulang disebut sumsum tulang. Yang keempat, sumsum kuning bertugas menyimpan lemak. Yang terakhir, sumsum merah berfungsi memproduksi sel darah. Sel penyusun tulang yaitu terbagi menjadi 3, osteoblast atau pembentukan tulang, menghasilkan jaringan osteosit dan mengekspresikan fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriksnya tulang. Yang kedua, osteosit, yaitu sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Yang ketiga, osteoklast atau penghancuran tulang, yaitu sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Sel-sel ini menghasilkan enzim proteotik yang memecah matriksnya menjadi mineral tulang. Tulang kalsium fosfat terlepas ke dalam darah. Fungsi umum tulang. Yang pertama, formasi kerangka. Yang kedua, formasi sendi-sendi. Yang ketiga, perlengketan otot. Yang keempat, sebagai pengungkit. Yang kelima, penyokong bebek. Yang keenam, proteksi. Yang ketujuh, hemofiesis. Yang keenam, imunologi. Yang terakhir, penyimpanan kalsium, yaitu sebanyak 97%. Fungsi khusus tulang. Yang pertama, sinus paranalisis, penimbulan nada pada suara. Yang kedua, email gigi, yaitu memotong, menggigit, dan menggilas makanan. Yang ketiga, tulang kecil telinga, yaitu mengkondiksi gelombang suara. Yang terakhir, panggul wanita, yaitu memudahkan proses partus. Sendi, yaitu yang pertama, sambungan atau artikulasio, yaitu pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Yang kedua, artrologi, yaitu ilmu yang mempelajari persendian. Yang ketiga, sendi berdasarkan strukturnya, yaitu fibrosa, hubungan antara sendi oleh jaringan fibrosa. Yang kedua, kartilago atau tulang rawan, yaitu ruang antar sendinya berikatan dengan tulang rawan. Yang ketiga, sinovial atau synovial zones, ada ruang sendi dan ligament untuk mempertahankan persendian. Sendi berdasarkan jenis persambungannya. Sinartrosit, sendi yang terdapat kesinambungannya karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan, contohnya pada tulang tengkorak. Yang kedua, ampiarthrosis, yaitu sendi yang dapat sedikit bergerak, contohnya tulang persendian vertebrae. Yang ketiga, diarthrosis, yaitu sendi terdapat ketidaksambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga atau cavum artikular, contohnya sendi panggul, lutut, bahu, dan siku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.